pembelajaran. Jadi, setelah adanya pembelajaran ini atau setelah melihat video ini, siswa diharapkan yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui macam-macam jaringan hewan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur jaringan pada hewan. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan letak dan fungsi jaringan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan, nama saya Amirul Fadika. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jember. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang jaringan hewan. Sebelum mempelajari jaringan, pasti kalian sudah mempelajari tentang sel. Masih ingatkah apa itu sel? Iya, sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Nah, sebelum kita membahas tentang jaringan hewan, kalian harus tahu tentang apa itu jaringan. Jaringan merupakan kelompok sel yang memiliki struktural tertentu dan memiliki fungsi yang sama. Seperti dengan jaringan tumbuhan, nah jaringan hewan ini juga tersusun atas sel-sel. Nah, ilmu yang mempelajari tentang jaringan ini biasa disebut dengan histologi. Ahli histologi mengelompokkan jaringan hewan meliputi jaringan embrional, jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan syaraf, dan jaringan otot. Nah, kita nanti akan membahas satu persatu jaringan hewan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang jaringan embrional. Nah, jaringan embrional ini merupakan jaringan yang aktif mengalami pembelahan. Nah, lapisannya ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu ektoderm, yang kedua yaitu mesoderm, dan yang ketiga yaitu endoderm. Nah, jaringan embrional ini merupakan hasil pembelahan dari sel zigot. Jaringan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jaringan ikat. Nah, kita biasa menyebut jaringan ikat ini dengan jaringan pengikat atau penyokong. Lalu apa fungsi dari jaringan ikat ini? Jadi, fungsi dari jaringan ikat ini yaitu menghubungkan maupun mengikat antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Selain itu, jaringan ikat ini juga memberi kekuatan serta perlindungan pada bagian-bagian tubuh yang lemah. Selain itu, jaringan pengikat ini tersusun atas beberapa komponen, yaitu tersusun atas matriks dan sel-sel jaringan pengikat. Jaringan ikat ini dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok utama, yaitu apa saja? Yang pertama yaitu jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan lemak, jaringan tulang rawan, dan jaringan ikat darah. Yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini merupakan perkembangan dari ektoderm dan endoderm. Nah, jaringan ini melapisi permukaan mesotelium, endotelium, dan epidermis. Sel-sel pada jaringan epitel ini tersusun rapat sekali sehingga tidak ada rongga antar sel. Berdasarkan bentuk dan susunan selnya, jaringan epitel ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu ada epitel pipis lapis, epitel pipi berlapis banyak, epitel kubus lapis, dan epitel silindris lapis. Jaringan epitel pipis lapis. Nah, jaringan epitel pipis lapis ini yang seperti apa? Jadi, jaringan ini terdiri dari satu lapis sel dan berbentuk pipi. Nah, lalu apa fungsinya? Jadi, fungsi dari jaringan epitel pipis lapis ini yaitu melapisi bagian dalam rongga dan saluran. Selain itu juga sebagai tempat difusi zat dan infiltrasi zat. Lalu apa contohnya? Contoh dari jaringan epitel pipis lapis ini yaitu jaringan epitel pada pembuluh darah dan pada pembuluh limfa. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang epitel pipi berlapis banyak. Jadi epitel pipi berlapis banyak ini terdiri atas banyak sel dan lapisan luarnya ini terdiri atas sel-sel yang berbentuk pipi. Lalu apa fungsinya? Jadi fungsi dari epitel pipi berlapis banyak ini sebagai pelindung dan
contohnya? Contohnya yaitu ada epitel rongga mulut dan ada epitel rongga hidung. Selanjutnya yaitu epitel kubus lapis. Nah, epitel kubus lapis ini terdiri atas satu lapis sel dan berbentuk kubus. Nah, epitel kubus lapis ini berfungsi dalam proses pengeluaran zat-zat ataupun kelenjar yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu berfungsi juga dalam proses penyerapan. Lalu contohnya apa? Jadi contoh dari epitel kubus lapis ini yaitu epitel nefron ginjal. Yang selanjutnya yaitu epitel silindris lapis. Nah, epitel silindris lapis ini terdiri atas satu lapis sel dan berbentuk silindris. Lalu epitel ini berfungsi untuk pengeluaran zat-zat dan penyerapan zat. Nah, lalu apa contohnya? Contohnya yaitu epitel pada lambung dan epitel pada usus. Dan berdasarkan fungsinya, jaringan epitel ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu jaringan epitel pelindung, jaringan epitel penyerap, jaringan epitel kelenjar, dan jaringan epitel indera. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang jaringan syaraf. Nah, jaringan syaraf ini tersusun atas neuron atau sel-sel syaraf. Nah, fungsi dari jaringan syaraf ini yaitu mengatur atau mengkoordinasi aktivitas pada tubuh. Nah, jaringan syaraf ini terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang. Ada 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan sel saraf penghubung. Sel saraf motorik ini bertugas menghantarkan rangsang dari sel saraf menuju ke bagian efektor. Nah, selanjutnya yaitu sel saraf sensorik. Jadi, sel saraf sensorik ini bertugas menghantarkan rangsang dari reseptor menuju ke bagian pusat saraf atau biasa kita kenal dengan sumsum tulang belakang. Sedangkan sel saraf penghubung ini bertugas menghantarkan rangsang dari pusat saraf menuju ke bagian efektor. Jaringan syaraf ini terdapat di otak, sumsum tulang belakang, dan urat syaraf. Jaringan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun atas beberapa sel yang panjang atau biasa kita sebut dengan serabut otot. Nah, jaringan otot ini merupakan suatu jaringan yang bisa dikatakan sebagai jaringan yang mendominasi pada tubuh hewan, yaitu sekitar 40% dari tubuh hewan ini merupakan jaringan otot. Lalu jaringan otot ini pada tubuh hewan dibagi menjadi 3, yaitu ada jaringan otot polos, jaringan otot rangka, dan ada jaringan otot jantung. Ketiga jaringan ini memiliki perbedaan letak, ciri, dan fungsi. Nah, apa saja perbedaannya? Yuk, mari kita lihat tabel perbedaan berikut ini. Berikut merupakan tabel perbedaan antara otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Pembeda yang pertama yaitu letak. Untuk otot polos, letaknya ada di lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Untuk otot lurik, letaknya melekat pada rangka, sedangkan untuk otot jantung, letaknya berada di dinding jantung. Untuk pembeda yang kedua yaitu bentuk serabutnya. Nah, untuk otot lurik dan otot jantung ini, bentuk serabutnya yaitu beraturan. Sedangkan otot polos ini bentuk serabutnya tidak beraturan. Pembeda yang selanjutnya yaitu jumlah inti. Untuk otot polos dan otot jantung ini mempunyai inti 1, sedangkan otot lurik ini mempunyai inti yang banyak. Dan otot polos dan otot jantung ini letak intinya berada di tengah, berbeda dengan otot lurik yang letak intinya berada di tepi. Pembeda yang selanjutnya yaitu kecepatan respon. Kecepatan respon pada otot polos yaitu lambat, pada otot lurik yaitu cepat, sedangkan pada otot jantung memiliki kecepatan respon yang sedang. Untuk cara kerjanya, otot polos dan otot jantung ini memiliki cara kerja yang tidak sadar, sedangkan pada otot lurik ini bekerja secara sadar. Pembeda yang selanjutnya yaitu
kemampuan kontraksi. Otot polos ini memiliki kemampuan kontraksi yang lama, sedangkan otot lurik ini memiliki kemampuan kontraksi yang sebentar, dan otot jantung ini memiliki kemampuan kontraksi yang sedang. Untuk warnanya, warna dari otot polos ini polos, warna dari otot lurik ini lurik, sedangkan warna dari otot jantung ini lurik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, bagaimana? Mudah sekali kan belajar tentang materi jaringan hewan? Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video